Scene memperlihatkan percakapan antara Pak Wali Kota bersama Chang Ho, membuat Bu Ju Hye penasaran dengan pembicaraan mereka berdua. Terlebih, dia mendengar nama Cho Sung Yoon. Sayangnya, Pak Wali Kota masih menyembunyikan identitasnya yang sebenarnya. Tapi, dia berjanji akan berkata jujur di waktu yang tepat. Sementara itu, Pak Gong bersama Jaksa Choi bertemu langsung dengan pengacara Jung. Dia adalah notaris dari tetua yang mengurus semua warisannya. Sebelum diumumkan, Pak Gong ingin memastikan sendiri siapakah pewarisnya. Dengan begitu, hidupnya mungkin bisa tenang setelah melihatnya. Namun, jauh dari ekspektasi yang dibayangkan oleh Pak Gong, dia mendapatkan warisan sama rata dengan yang lainnya. Hal itu membuatnya sedikit kecewa. Pak Gong meminta pengacara Jung untuk mengubah surat wasiat tersebut. Tentu saja hal itu melanggar dari surat wasiat tetua. Dia pun tak mau mengubah hal apapun yang bukan keinginan tetua sebelum mati. Di samping itu, Chang Ho menghubunginya untuk melanjutkan kerjasama itu. Sayangnya, Pak Gong tidak ingin melakukan kerjasama lagi bersama Chang Ho. Setelah meninggalnya tetua, tiba-tiba tentu, Chang Ho tak tinggal diam mendengar pernyataan dari Pak Gong. Dia mulai mengganggu Pak Gong, membuatnya sedikit ketakutan. Lantas, Chang Ho pun memberitahu kebenaran jika tetua tidaklah mati karena henti jantung. Dia pun memperingati Pak Gong jika sesuatu terjadi di pembacaan surat wasiat, jangan harap Pak Gong meminta bantuannya karena kepercayaan itu telah dirusak oleh dirinya sendiri yang tidak berkompeten. Keesokan harinya, Bu Kim disibukkan mempersiapkan ruangan untuk pembacaan surat wasiat di depan orang-orang penting. Tetapi dari kantor Chang Ho bersama kawan-kawan memantau situasi tersebut yang sudah Chang Ho prediksi jika kemungkinan akan ada sesuatu yang besar di tempat tersebut. Tak lama kemudian mereka pun akhirnya berkumpul untuk mendengarkan pembacaan surat wasiat. Sekretaris Cha pun membacakan beberapa aset tetua jatuh ke tangan Bu Ju Hye. Sedangkan NK Chemical dan aset yang lainnya jatuh ke tangan Pak Wali Kota. Sontak saja Pak Gong reuas dengan semua warisan jatuh ke dua pasutri tersebut tanpa menyisihkan warisan kepada Pak Gong. Hal itu membuatnya sangatlah marah terhadap Pak Wali Kota yang mengubah surat wasiat tersebut sesuai dengan prediksi Chang Ho jika semuanya akan jatuh kepada Pak Wali Kota. Tak lama kemudian, Mi Ho mendapatkan telepon dari pihak RS mengenai penyakitnya itu tanpa mereka sadari jika Mi Ho menyembunyikan penyakit berbahaya tersebut dan diam-diam melakukan pengecekan guna mengetahui penyakit apa yang dideritanya. Pak Gong yang benar-benar frustasi tak bisa berbuat banyak dengan itu semua. Dia pun menyadari jika ucapan dari Chang Ho memang terbukti. Pak Gong terus menghubungi Chang Ho seperti yang kita ketahui jika Chang Ho tak akan membantu Pak Gong. Tetapi karena sudah tak tahu harus berbuat apa, Pak Gong pun terus memohon meminta bantuan dari Chang Ho. Bila perlu harus berlutut akan dia lakukan. Pada akhirnya Chang Ho pun membantunya dan membeberkan fakta yang mengejutkan. Dengan identitas dari Pak Wali Kota yang hanya ingin balas dendam kepada tetua serta mengambil semua kekayaan beserta asetnya. Chang Ho pun meminta Pak Gong untuk membantunya untuk memenangkan pemilihan wali kota Gucheon. Dengan begitu, dia bisa menghukum Pak Wali Kota dengan hukum dan keadilan. Di tempat lain, Pak Wali Kota mengatakan jika dirinya akan kembali mencalonkan diri sebagai wali kota Gucheon. Karena alasan Chang Ho mencalonkan diri, dia tidak ingin tersaingi oleh siapapun dan tidak mau rahasianya terbongkar. Tapi dia juga mempertanyakan pada Bu Ju Hye apakah dia masih mempercayainya jika dia adalah cucu dari Cho Hae-so, direktur lab NK Chemical. Dan menikahi Bu Ju Hye adalah semua rencananya untuk mendekati tetua. Kabar Pak Wali Kota mencalonkan kembali akhirnya terdengar kepada Chang Ho dan yang lainnya. Dengan Pak Wali Kota mulai melebarkan sayapnya untuk meyakinkan para warga.
Di samping itu, Chang Ho tak mau ketinggalan. Dia bersama anggotanya melakukan kampanye besar-besaran untuk mengambil hati para warga. Bersamaan dengan hal itu, Miho diam-diam melakukan pemeriksaan sendiri tanpa didampingi siapapun. Miho melakukan pengecekan di sekejur tubuhnya hingga tes darah. Tiba-tiba, tak disangka Miho menderita penyakit limfoma stadium 4 akut yang membutuhkan kemoterapi untuk mengobati penyakit tersebut. Dan dia juga harus mempersiapkan diri untuk masa depan yang kemungkinan terjadi sesuatu di masa depan. Seketika Miho langsung syok mendengar perkataan dari dokter. Sedangkan di kubu Chang Ho sangatlah gembira dengan perkembangan kampanyenya cukup memuaskan. Dengan angka perolehan terus meningkat. Lalu datanglah Miho tanpa menunjukkan kesedihan dengan penyakit yang dialaminya, mencoba tangguh di depan semuanya. Malam pun tiba, Miho bersama Chang Ho berjalan-jalan di pinggir pantai menikmati suasana pantai di malam hari. Miho pun bertanya kepada Chang Ho apakah selama menjalin rumah tangga, apakah Chang Ho pernah berbohong kepadanya. Tentu hal itu pasti pernah dilakukan oleh Chang Ho. Sekalipun kita semua pasti pernah melakukannya, berbohong kepada orang terdekat, tidak ada yang sempurna di dunia ini. Tak disangka, Miho sudah mengetahui jika Chang Ho adalah tikus besar yang baru. Miho tidak peduli dengan alasan apapun Chang Ho menjadi tikus besar yang dia inginkan suaminya menjadi tikus besar yang baik. Singkat cerita, di pagi harinya Pak Gong bersama istrinya sudah menunggu cukup lama mengadakan pertemuan anggota Forum NR. Tak disangka semua orang justru berpihak kepada Pak Wali Kota meski identitas Pak Wali Kota sudah diketahui oleh anggota Forum NR. Sontak saja Pak Gong sangatlah kesal dengan semua orang lebih berpihak kepada Pak Wali Kota dan lebih meninggalkannya. Menariknya, Bu Juhe memecat Pak Gong dari perusahaan berita tersebut. Dengan berat hati, Pak Gong harus menerima itu semua. Walau dia sangatlah marah dan kesal, dan berjanji akan membuktikan kemampuannya. Chang Ho yang sebentar lagi memasuki perdebatan sangat disibukkan dengan pekerjaan kampanye. Lalu datanglah Pak Gong memberikan berkas untuk menjatuhkan Pak Wali Kota. Hanya itu yang dia bisa bantu untuk melawan Pak Wali Kota. Chang Ho pun menyarankan Pak Gong untuk mencari anak tetua yang seharusnya adalah pewaris yang sebenarnya. Meski tak suka jika anak dari tetua adalah seorang yang paling menyeramkan di dunia ini, Pak Gong akan mencoba untuk mencarinya. Lantas, dia pun menyuruh Jaksa Choi untuk mencari anak tetua yang saat ini berada di Amerika. Scene memperlihatkan kondisi Miho cukup memprihatinkan dengan kondisinya semakin hari semakin buruk. Miho pun meluangkan waktunya untuk melakukan selfie bareng ayah Go selagi dia tidur dengan sangat pulas. Tak lama kemudian, Miho mendapatkan kabar mengenai kondisi dari Kwang Yun cukup parah, tubuhnya tak lagi bergerak sedia kala. Satu hal yang pasti, Kwang Yun menanyakan apakah ibunya benar-benar melakukan operasi. Setelah memastikan kondisi ibunya, Kwang Yun pun akhirnya pergi dengan tenang setelah mendengar kabar baik dari Miho. Seperti yang kita ketahui jika ibunya telah meninggal dunia. Tak disangka selama ini Kwang Yun bukanlah seorang psikopat atau pembunuh berantai yang dituduhkan selama ini. Kwang Yun hanyalah menggantikan posisi si pembunuh berantai tersebut yang ternyata adalah anak orang kaya. Hanya untuk mengobati biaya operasi sang ibu, dia rela melakukan apa saja. Lantas, Miho pun mendatangi Bu Juhe, berulang kali mencoba menghentikan dan memperingatinya untuk berhenti melakukan itu semua. Selanjutnya, Miho pun mendatangi Chang Ho yang lagi lembur mempersiapkan debat yang diadakan besok.
Miho sengaja menyiapkan bekal makanan untuk Chang Ho karena sudah lama tidak pernah menghabiskan waktu bersama-sama setelah dia keluar dari penjara. Bersamaan dengan hal itu, Miho hanya bisa memandanginya tanpa berani berkata jujur mengatakan semuanya. Tak disangka, Pak Wali Kota bersama yang lainnya sudah merencanakan sesuatu untuk membuat lawannya mundur dari pencalonan wali kota. Termasuk Chang Ho yang sudah digali semua latar belakangnya untuk mencari celah kesalahan yang dilakukan di masa lalu. Namun karena tidak pernah melakukan pelanggaran hukum, Pak Wali Kota terpaksa memfitnahnya dengan melibatkan Chang Ho tentang kasus dulu yang pernah ditangani oleh Chang Ho tentang uang kripto. Dengan kekuasaan yang dimiliki oleh Pak Wali Kota cukup memudahkannya dengan mengkambing hitamkan Chang Ho. 애초에 입찰에 참여한 기업들이 모두 NR 포럼 소속기도 몇 개 분야에서 1등을 놓쳤습니다. 그 약속 마저 지키기. Singkatnya, perdebatan pun akhirnya dimulai walau beredar rumor mengenai Chang Ho. Dia tetap datang menghadapi itu semua. Sejak di awal debat, Chang Ho selalu disudutkan oleh pertanyaan yang dilayangkan oleh Pak Wali Kota, yang terus mencecar pertanyaan-pertanyaan yang terbilang cukup merugikannya. Beruntung, Chang Ho sudah menyiapkan bahan untuk melawan balik Pak Wali Kota dengan membahas perusahaan kimia dan keterlibatan anggota Forum NR yang mendapat perlakuan istimewa oleh Pak Wali Kota dengan semua perusahaan yang berpartisipasi. Sayangnya, Chang Ho tak bisa menjelaskannya lantaran waktu yang tersisa sudah habis. 1992년 우정일보에서 법적인 책임을 묻겠습니다. Bersamaan dengan hal itu, Miho dan kawan-kawan bertolak ke peternakan ikan yang ada hubungannya dengan perusahaan NK Chemical. Perkelahian pun tak terhindarkan di antara dua kubu. Miho tanpa lelah terus menyudutkan si pria itu untuk membuka mulutnya mengenai NK Chemical dan peternakan ikan tersebut. Lantas, Miho pun menakutinya jika air yang diminum itu diambil di tempat tersebut. Seketika, si pria itu langsung memuntahkannya dan meminta pertolongan. Tapi itu semua hanyalah tipuan untuk membuka mulutnya mengenai perusahaan tersebut. Kemudian Jerry pun melaporkannya pada Suntai tentang apa yang sedang dia lakukan bersama Miho di tempat peternakan ikan, yang akan membuat Pak Wali Kota tak bisa berkutik dengan semua rahasianya terbongkar. Chang Ho terus berdebat tentang RUU manajemen yang memiliki banyak keuntungan di pihak-pihak tertentu ketimbang warganya. Selain itu, dia juga membahas tentang radiasi dari pengembangan NF9 banyak mengakibatkan penyakit berbahaya. Bahkan pada tahun 1992, Direktur NK Chemical yaitu Cho Hae-so sudah memperingatinya jika proyek NF9 sangatlah berbahaya jika terpapar radiasi dari NF9. Tak disangka, air yang dikira cuman air biasa ternyata adalah air limbah berbahaya dari proses pemurnian NF9 dan radiasi dengan dosis besar tercampur di dalamnya, sehingga mengakibatkan penyakit leukemia. Selain itu, peternakan ikan hanyalah kedok dari mereka untuk mengelabui semua orang agar air limbah berbahaya itu tidak diketahui oleh siapapun termasuk pemerintahan. Naasnya, dari pembuangan air limbah ke laut kini memiliki dampak berbahaya bagi kesehatan. Kini semuanya sudah direkam oleh Miho untuk menjadi bukti yang kuat untuk menghukum Pak Wali Kota. Miho bersama yang lainnya sudah mengambil bukti-bukti tersebut dan akan membongkarnya di depan publik. Sayangnya, Pak Jung mengetahui itu semua dan mencoba untuk mengejar Miho untuk tidak sampai ke stasiun TV. Lalu, Miho pun memberitahu Suntai jika dia sudah mempunyai rahasia besar yang akan menghebohkan semuanya. Awalnya, Miho bersama Jerry cukup kesulitan dengan polisi datang menghentikannya. Namun itu berbalik, justru mereka dikawal oleh polisi untuk sampai tujuan dengan tepat waktu.
Dan itu semua adalah bantuan dari Suntai bersama Pak Pak. 그냥 기대 이상이야? 그냥 아빠가 기분 좋다. Selain itu, produser TV itu adalah anggota dari si tikus besar. Tak heran jika rencana ini mungkin akan berhasil membongkar semuanya. Di samping itu, muncul perwakilan warga yang ternyata itu adalah pria penipu untuk menjebak Chang Ho dengan melibatkannya atas penipuan uang kripto. Hal itu membuat Chang Ho menjadi dalam masalah dengan tuduhan palsu tersebut. 50억은 빅마우스가 자기 돈이라고 검찰에서 밝혔습니다. Sesampainya di stasiun TV, Miho langsung menuju studio debat sedang berlangsung, sehingga membuat Pak Wali Kota cukup terkejut dengan kedatangan Miho. Miho pun membeberkan fakta mencengangkan di mana dia terpapar radiasi pengembangan NF9. Seketika publik terkejut dengan pengakuan Miho mengungkap tabir perusahaan kimia tersebut. Tapi Chang Ho juga sangatlah sedih mendengar langsung jika sang istri terpapar radiasi NF9. Setelah kejadian itu, Miho bertolak ke kantor lama Chang Ho, mengingat kembali setiap momen ketika bersama dengan Chang Ho. Selain itu, Miho mengatakan cintanya kembali kepada Chang Ho, memintanya untuk menghabiskan waktu bersama-sama selama masih ada waktu yang tersisa. Ayah Go juga merasakan kesedihan yang dialami oleh Miho. Singkat cerita, di pagi harinya Pak Wali Kota pun harus diinterogasi oleh jaksa Choi. Namun dia menyadari Chang Ho dan Pak Gong ada di tempat tersebut. Meski dalam keadaan terpojokan, Pak Wali Kota masih saja percaya diri dengan semua kejahatan yang dilakukan olehnya. Kemudian Chang Ho pun memberitahu Bu Juhe bahwa Pak Gong akan mengautopsi jasad dari tetua untuk mengungkap kebenaran. Walau sudah diberitahu, Bu Juhe ternyata masih mempercayai Pak Wali Kota sampai detik ini, dan menyalahkannya pada tetua dan dirinya sendiri akan semua masalah tersebut. Chang Ho pun berkata jika Ajab saja tak cukup baginya, jangan meminta maaf, kau tak akan dimaafkan. Lantas dia pun memastikan pada sekretaris Pak Wali Kota jika Pak Gong akan mengotopsi jasad tetua dan berdalih jika mereka adalah satu tim. Pada akhirnya dia pun mengetahui fakta yang sebenarnya. Sayangnya Pak Wali Kota berhasil lolos dari tuduhan itu dan kejaksaan gagal menangkapnya. Pak Wali Kota semakin melebarkan sayapnya melakukan kampanye besar-besaran, sehingga persaingan di antara dua kubu semakin ketat dengan angka selisih beda tipis. Dan pada akhirnya pemilihan itu dimenangkan kembali oleh Pak Wali Kota. Di saat sang suami merayakan kemenangan, Bu Juhe diam-diam mengirimkan HP sekali pakai yang selalu digunakan oleh Pak Wali Kota untuk menjadi bukti di persidangan kepada pihak lawan. Bu Juhe pun meyakinkan mereka jika paket itu memang dia yang telah mengirimkannya. Sayangnya sekretarisnya terus mengawasi Bu Juhe. Shin memperlihatkan keinginan terakhir Miho yang ingin tertidur sambil memegang tangan Chang Ho seperti yang sedang mereka lakukan saat ini. Hal itu membuat kebingungan bagi keduanya dengan perkataan Miho. Keesokan harinya, tibalah persidangan dari Pak Wali Kota yang dihadiri banyak orang, termasuk Miho. Meski kondisinya sedang sakit, dia masih ingin menyaksikannya secara langsung. Namun sayangnya HP yang dikirimkan oleh Bu Juhe diakui sendiri oleh sekretaris Cha bahwa itu adalah miliknya. Selain itu, Bu Juhe juga tidak menepati janjinya sebagai saksi di persidangan. Tak disangka, Pak Wali Kota ternyata sudah mengetahui rencana yang dilakukan oleh Bu Juhe dengan HP tersebut. Jadi, semua rencana yang dilakukan oleh mereka bisa diantisipasi oleh Pak Wali Kota.
Dan ternyata Bu Juhe ditahan di RSJ seperti yang dilakukan kepada Chang Ho, kini dirasakan juga oleh Bu Juhe. 증문으로 무죄를 선고합니다. 현주인, 갈 만한 데 다 찾아봤는데 없어요. 전화기도 꺼져 있고. Lantas Miho pun memperingati Pak Wali Kota jika terjadi sesuatu pada Bu Juhe seperti kejadian yang menimpa bujang menghilang tanpa jejak, dia tak segan untuk terus mengejarnya dan tidak akan melepaskannya. Tiba-tiba kondisi Miho cukup memprihatinkan dengan kondisinya semakin hari semakin drop dan lemah. Miho berkata bahwa dia sudah lelah. Chang Ho pun hanya bisa menyuruhnya untuk beristirahat dan tidur dengan memegang tangannya seperti yang diinginkan oleh Miho di momen-momen terakhirnya. Miho pun menghembuskan napas terakhirnya di pangkuan Chang Ho sesuai keinginannya. Singkat cerita, scene beralih pada Pak Wali Kota seperti biasa selalu menghibur dirinya dengan cara berenang. Tapi Chang Ho sudah menunggunya di atas. Tak disangka Chang Ho sudah membeli gedung tersebut. Selain itu, dia juga mengakui jika dia adalah tikus besar. Awalnya Chang Ho cukup iba dengan Pak Wali Kota dengan kejadian yang menimpa keluarganya cukup memprihatinkan. Tapi setelah mendengar ucapannya yang tanpa penyesalan sedikit pun, Chang Ho sudah mencampurkan air limbah tersebut ke dalam kolam renang itu. Dengan begitu, Pak Wali Kota akan menderita dengan cara yang sama. Terpapar radiasi dari limbah NF9. Tiba-tiba semua kejahatan yang dilakukan oleh Pak Wali Kota akhirnya terbongkar dan uang yang selama ini disembunyikan telah dibagikan ke setiap panti secara anonim. Selain itu, antek dari Pak Wali Kota mendapatkan hukuman yang setimpal. Chang Ho kini sudah resmi menjadi tikus besar. Dia pun menuju suatu tempat yang kemungkinan akan pergi berkunjung ke makam Miho. Drama pun tamat. Ya gimana ya, kurang puas dengan endingnya. So, terima kasih buat kalian yang sudah menontonnya sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya.